Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia nikmat, taufik serta hidayah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita dapat mengkaji ilmu-ilmu yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan suatu ibadah, karena ilmu yang harus diketahui itu akan merupakan menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan mengkaji tentang anggota-anggota sujud. Anggota-anggota sujud, saya bacakan dulu. Khatimatun a'dha'us sujudi sab'atun ajabahatu wa butunul kaffaini wa rubatani wa butun asabi'i rijlain. Yang artinya anggota-anggota sujud itu ada 7. Yang pertama yaitu dahi kita, kemudian yang kedua dan ketiga bagian dalam kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan kita itu termasuk anggota sujud. Maka kita kalau punya 2 tangan harus kedua-duanya harus diletakkan ke dalam sujud kita, alias kita tempelkan kedua telapak tangan kita ke lantai, ya. Tidak boleh hanya satu yang ditempelkan. Dan untuk menempelkan kedua telapak tangan ini harus telapaknya, ya. Dan semua anggota telapak, mulai dari telapak jari-jari jemari kita, kemudian telapak yang ada di tangan kita. Nah, kemudian kedua lutut kaki kita. Kedua lutut kaki kita harus nempel ada di mana? Di lantai, ya. Kedua lutut kita harus kita tempelkan ke lantai. Itu yang keempat dan keenam, karena 2 lutut, ya. Yang keenam dan yang ketujuh yaitu bagian dalam kedua kaki. Yang terakhir ini yang keenam dan yang ketujuh yaitu bagian dalam kedua kaki. Bagian dalam maksudnya telapaknya kaki jari jemarinya, ya, bukan kakinya, telapak kakinya bukan, tapi telapak jari jemari yang ada di kaki kita. Kita harus usahakan semaksimal mungkin kalau bisa untuk ditempelkan telapaknya, telapak jari kaki kita. Bukan kita menempelkan kaki hanya sekedar nempel saja di ujung jari kaki saja, bukan, tapi telapaknya, ya. Diusahakan. Kalaupun seandainya tidak bisa, misalkan kakinya kaku alias tidak bisa lengkuk ke lantai, enggak apa-apa, atau kakinya sedang sakit, enggak apa-apa. Yang penting ada nempel kedua kaki kita itu menempel ke tempat lantai kita. Adapun macam-macam sujud, itu ada sujud dalam sholat yang menjadi salah satu rukun sholat, ya. Sujud dalam sholat yang menjadi salah satu rukun sholat. Kemudian yang kedua ada sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebelum salam. Sebagai apa? Sebagai pengganti sunat ab'ad yang terlupakan
atau ketinggalan, lupa melakukan kesunahan yang sunatnya hukumnya ab'ad, yang terlupa, atau bila terjadi penambahan rukun atau rokaat karena ragu-ragu atau lupa. Contohnya seperti gini. Yang pertama, pengganti sunnah ab'ad, seperti kita lupa tidak melakukan tahiyat awal, seperti contohnya 3 rakaat sholatnya seperti sholat maghrib, ataupun sholat yang 4 rakaat, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Kalau sholat at-tahiyat yang pertama tadi kita lupa tidak melakukan, kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Atau kita lupa dengan tidak membaca kunut ketika ada di sholat subuh, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Adapun waktu melakukan sujud sahwi adalah dilakukan sebelum salam, sebelum keluar dari sholat. Jadi dilakukan sujud sahwi itu 1 kali saja, kemudian dilakukannya sebelum salam. Atau karena ragu-ragu, saya ini lupa, saya dapat rukun yang keempat apa rukun yang ketiga, kemudian dia lupa, ragu-ragu, atau lupa karena kepikiran yang lain, tidak konsen pada sholatnya, seperti kepikiran karena utang misalkan ya. Biasanya kepikiran hutang, bagaimana caranya untuk membayar hutang. Nah, orang seperti ini ketika dia lupa atau ragu-ragu dalam rokaatnya, sebaiknya dia lakukan yang menurut dia yakin. Sekiranya saya dapat 3 apa dapat 4 ya, ambil yang yakin. Seperti apa? Ambil yang paling sedikit, yaitu kamu dapat 3 rokaat. Saya ulang, ketika kamu ragu saya dapat 3 rokaat apa 4 rokaat ya, di sholat misalkan sholat yang 4 rokaat, sholat zuhur, asar atau isya, saya dapat 3 apa saya dapat 4 rokaat ya. Ketika ragu-ragu, kamu ambil rokaat yang paling sedikit, yaitu rokaat yang ketiga, dengan menambahkan rokaat lagi 1 kali lagi. Maka orang yang seperti ini maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam, seperti itu ya. Kemudian ada sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan bila ayat sajadah selesai dibaca. Sujud ini sunnah bagi orang yang membaca ayat sajadah maupun bagi yang mendengarkannya. Sujud tilawah, saya ulang, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan bila kita setelah melakukan atau mendengarkan bacaan sajadah di dalam Al-Quran. Kalaupun kita tidak melakukan, tidak apa-apa, hukumnya sunnah. Seperti kalau kita ada di dalam sholat, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Bila si imam tadi itu melakukan, kita ikut melakukan. Bila imamnya tidak melakukan, tidak apa-apa, tidak usah di sujud sendiri, tidak boleh ya. Kita harus mengikuti imam kalau kita lagi berjamaah. Kalaupun kita sholat sendirian kemudian membaca surat-surat yang ada bacaan tasbihnya misalkan, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Ataupun di luar sholat, sunnah ketika kita membaca Al-Quran dengan duduk, ketika tadarusan kemudian ada ayat-ayat yang mengandung sajadah, ayat-ayat sajadah,
kita sujud tidak apa-apa ya, asalkan sujudnya hanya karena Allah. Kemudian sujudnya, di dalam sujud tadi membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 3 kali ya. Kemudian sujud syukur. Ada sujud syukur, yaitu sujud yang dilakukan apabila seseorang mendapatkan suatu kenikmatan atau kesuksesan, merasa dirinya mendapatkan kenikmatan atau kesuksesan, maka ini sujud syukur ini hukumnya sunnah dilakukan, asalkan tempatnya tempat suci ya, tidak tergolong tempatnya yang najis ya. Nah, kita melakukan sujud syukur, kita diperkenankan, yaitu tadi dengan syarat sujudnya tadi itu hanya karena Allah, bukan sujudnya selain untuk Allah, tidak diperbolehkan. Nah, itu macam-macam daripada sujud ya. Sekian dulu, insya Allah kita lanjutkan di video yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan di dalam keadaan sehat walafiat, fi taatillah, di dalam selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.